Hai anak-anakku, apa kabar hari ini? Tentu luar biasa ya. Harapan ibu bagi kalian semua yang ada di rumah juga berada dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di hari yang kedua ini. Nah, sebelum ibu melanjutkan dengan materi, ibu ingin memperkenalkan diri. Nama ibu Nori Evrita Panggerapan. Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu juga, ibu mendapat tugas sebagai wakil kepala sekolah membidangi kesiswaan dan hubungan masyarakat atau Humas. Nah, ibu sudah 38 tahun 4 bulan mengajar sebagai guru. Dan ibu memiliki 3 orang anak dan 2 orang cucu. Demikianlah sekilas perkenalan ibu. Karena ada pepatah mengatakan, tidak dikenal, tidak disayang. Saat ini, ibu akan memberikan materi tentang tata tertib. Nah, sebelum ibu melanjutkan dengan materi, ibu ingin bertanya, kalian sebagai anak di rumah, apakah ada aturan yang diberikan oleh orang tua, baik mama ataupun papa, di mana aturan ini harus dilakukan, tidak boleh tidak? Ketika kalian tidak melakukan atau melanggarnya, kalian akan mendapatkan sanksi dari orang tua. Tentu ada ya. Tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila dilanggar, pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sekali lagi ibu sampaikan, tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilakukan. Apabila dilanggar, pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ini adalah contoh tata tertib di rumah. Bangun pagi harus berdoa. Bangun pagi harus mengatur tempat tidur. Apabila keluar rumah harus seizin orang tua. Nah, itu beberapa contoh tata tertib yang ada di rumah. Ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Pertama, datang sekolah harus tepat waktu. Yang kedua, memberi salam kepada guru. Ketiga, buang sampah harus pada tempatnya. Keempat, bicara yang sopan. Kelima, melaksanakan tugas kebersihan sesuai jadwal yang ada. Keenam, siswa wajib mengikuti upacara bendera di setiap hari Senin. Itulah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Berikut ini adalah contoh tata tertib atau aturan yang berlaku di masa sekarang ini atau di tengah-tengah masyarakat. Pada masa sekarang ini, Indonesia sedang dilanda dengan virus COVID-19. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, sudah banyak korban yang telah dialami oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah dengan berbagai upaya, mereka membuat aturan agar supaya mata rantai COVID-19 akan dapat diputuskan. Dan tentu saja ini semua harus ditaati oleh masyarakat. Setiap anggota masyarakat, siapapun dia, baik anak-anak, orang-orang dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut usia, harus mentaati aturan ini, yaitu namanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini harus ditaati oleh semua anggota masyarakat, dari anak-anak kecil, orang dewasa, sampai kepada
orang yang sudah lanjut usia. Protokol kesehatan ini contohnya: 1. Mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. 2. Menggunakan masker. Karena kita tidak tahu apa yang ada di luar sana. 3. Jaga jarak. Minimal 1-2 meter antara satu dengan yang lain. 4. Hindari kerumunan orang banyak. 5. Membawa hand sanitizer atau menggunakan hand sanitizer dimanapun kita pergi. 6. Jaga imun. Jaga imun di sini berarti kita harus makan makanan yang bergizi dan minum vitamin. Semuanya ini menjaga agar supaya kita tidak terkena virus corona. Berikut ini adalah contoh perilaku yang melanggar tata tertib yang ada di sekolah. 1. Berkelahi dengan teman. 2. Bolos di saat jam pelajaran berlangsung. 3. Merusak sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 4. Berambut gondrong. 5. Mengecat rambut atau mewarnai rambut. Yang 6. Membawa sajam atau membawa senjata tajam. Yang 7. Meminum minuman keras atau miras. 8. Merokok. 9. Membawa video porno. 10. Memeras orang lain. Itulah contoh sikap-sikap yang melanggar tata tertib. Adik-adikku, apabila sudah ada aturan dari pemerintah nanti, kalian sudah boleh datang ke sekolah, maka kalian akan melihat di sekolah, di setiap ruangan kelas ada terpampang tentang tata tertib dan 28 kerawanan siswa. Nah, di sana kalian akan mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh. Jadi anak-anakku, sebagai anak di dalam keluarga, sebagai siswa di lingkungan sekolah, sebagai anggota masyarakat, maka kita harus mentaati dan melaksanakan aturan-aturan yang ada agar supaya kita tidak mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi sebagai masyarakat, marilah bersama-sama kita memiliki satu tekad untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi lakukanlah hal-hal yang baik agar supaya dapat menjadi contoh, dapat menjadi teladan dimanapun kita pergi dan kita Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu Anda masih kanak-kanak, orang tua sudah melatih Anda menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku Anda menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun.
bermacam-macam tata krama. Tata krama pergaulan dan komunikasi sebagai sifat alami manusia, dan komunikasi tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Tak dikenal makin tak sayang. Tata krama berbicara. Berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Tata krama berpenampilan. Cara menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah, harus kemeja atau blusnya dimasukkan ke dalam dan harus pakai dasi dan sabuk. Pada waktu berolahraga, pakailah pakaian olahraga. Memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Cara berjalan bersama. Laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada 2 wanita dan 1 pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada 2 pria dan 1 wanita, wanita ada di tengah. Tata cara makan. Cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut. Berdoa sebelum makan. Tata cara menggunakan fasilitas umum. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di luar halaman. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Sopan berkendaraan di jalan. Tata krama berkenalan. Kedua belah pihak saling menyebut nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Tata krama bertamu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Tata krama berbicara. Berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Sampai di sini pertemuan kita dalam materi tata tertib. Semoga apa yang Ibu sudah berikan kamu bisa mengerti, memahami, dan mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik sebagai anak, sebagai siswa, ataupun sebagai anggota masyarakat. Selesai materi ini, kalian akan mengerjakan tugas lewat link yang akan dibagikan kepada kalian. Terima kasih. Salam sehat.